Halo teman-teman, nikmatnya makan ayam goreng, tumis oncom lenca, dengan lalapan mentimun, sambal terasi, dan sayur labu santan. Ini adalah hidangan yang menggugah selera dan memuaskan. Ayam goreng disajikan dalam potongan yang renyah di luar, namun tetap juicy di dalam. Rasa rempahnya meresap sempurna ke dalam daging, memberikan cita rasa yang kaya dan menggugah selera. Tumis oncom lenca. Tumisan oncom lenca memberikan kombinasi unik dari rasa gurih oncom dan segar lenca, disajikan dengan rempah yang meresap hingga ke setiap potongannya. Ini memberikan sentuhan khas dalam hidangan. Lalapan mentimun. Lalapan mentimun memberikan kesegaran yang pas sebagai kontras dengan hidangan yang berbumbu, memberikan rasa segar dan crispy yang menyegarkan setiap gigitannya. Sambal terasi. Sambal terasi memberikan tambahan kepedasan dan gurih yang menyempurnakan hidangan ini. Rasa pedas dan gurihnya sangat cocok untuk dinikmati bersama ayam goreng dan tumis oncom lenca. Sayur labu santan. Sayur labu santan dengan rempah yang meresap memberikan cita rasa gurih dan lembut, menyatu dengan aroma rempah yang khas. Ini menjadi pendamping sempurna untuk hidangan ini. Dengan kombinasi semua elemen ini, hidangan ini tidak hanya memuaskan lidah, tetapi juga menghadirkan pengalaman makan yang lengkap dan memuaskan. Selamat menikmati. Potongan ayam yang telah dibumbui dan digoreng hingga kecoklatan dan renyah di luar, namun tetap lembut dan juicy di dalam. Ayam goreng memberikan cita rasa gurih, rempah yang meresap hingga ke dalam daging, dan rasa renyah di setiap gigitannya. Aroma harum rempah dan kecoklatan yang menyebar begitu ayam goreng ini disajikan, mengundang selera sebelum pun disantap. Oncom yang telah ditumis bersama dengan lenca, cabai, bawang, dan bumbu-bumbu lainnya hingga matang. Tumisan oncom lenca memberikan cita rasa gurih, sedikit manis dari oncom, dan segar dari lenca. Kombinasi rasa ini memberikan sensasi yang unik dan memuaskan. Aroma harum bawang dan rempah yang tercium saat tumisan oncom lenca ini dimasak akan membuat siapapun tergoda untuk mencicipinya. Lalapan mentimun. Irisan mentimun segar yang menjadi pelengkap yang segar dan menyegarkan. Mentimun memberikan rasa segar dan crispy, menyegarkan lidah setelah menikmati hidangan yang berbumbu. Aroma segar dan lembut dari mentimun yang akan menyegarkan hidangan ini. Sambal terasi dengan campuran cabai, terasi, bawang, dan garam, yang telah dihaluskan hingga teksturnya halus. Sambal terasi memberikan cita rasa pedas yang menyengat, gurih dari terasi, dan sedikit aroma asap yang khas. Aroma pedas dan gurih dari sambal terasi akan membangkitkan selera makan. Potongan labu yang telah dimasak dalam santan dengan tambahan bumbu rempah seperti kunyit, jahe, dan serai. Sayur labu santan memberikan cita rasa gurih, manis dari santan, dan aroma rempah yang khas. Labu yang lembut dan lezat akan meleleh di mulut. Aroma harum santan dan rempah yang tercium saat sayur labu santan ini disajikan akan membuat kita tidak sabar untuk mencicipinya. Dengan kombinasi semua elemen ini, hidangan ini memberikan pengalaman makan yang lengkap dengan beragam rasa, aroma, dan tekstur yang memanjakan lidah dan menggugah selera. Teman-teman, berikut adalah kandungan nutrisi dari hidangan ini secara detail. Nasi putih. Karbohidrat. Sebagai sumber utama energi, nasi putih kaya akan karbohidrat kompleks yang memberikan tenaga untuk aktivitas sehari-hari. Serat. Meskipun dalam jumlah lebih sedikit, nasi putih mengandung serat yang membantu pencernaan. Ayam goreng. Protein. Daging ayam merupakan sumber protein hewani yang kaya, penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Lemak. Meskipun lemaknya tergantung pada bagian ayam dan cara penggorengannya, ayam goreng biasanya mengandung lemak jenuh dan tak jenuh. Tumis oncom lenca. Protein. Oncom adalah sumber protein nabati yang baik, sedangkan lenca juga mengandung sejumlah protein yang berguna untuk tubuh. Serat. Tumisan oncom lenca kaya akan serat, yang penting untuk pencernaan yang sehat. Lalapan mentimun. Air. Mentimun memiliki kandungan air yang tinggi, membantu menjaga tubuh terhidrasi. Vitamin dan mineral. Mentimun juga mengandung vitamin dan mineral seperti vitamin K, kalium, dan magnesium. Sambal terasi. Vitamin C. Cabai dalam sambal terasi kaya akan vitamin C, yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Zat besi. Terasi mengandung zat besi, meskipun dalam jumlah kecil, yang penting untuk pembentukan sel darah merah. Sayur labu santan. Vitamin dan mineral. Labu mengandung vitamin A, C, E, serta mineral seperti kalium dan magnesium.
Lemak sehat, santan dalam sayur labu memberikan lemak sehat yang diperlukan untuk penyerapan vitamin. Teman-teman, berikut adalah beberapa manfaat kesehatan dari makan hidangan ini secara bersamaan. Pemenuhan energi. Nasi putih sebagai sumber karbohidrat utama memberikan energi yang stabil untuk aktivitas sehari-hari tanpa meningkatkan kadar gula darah secara drastis. Pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Ayam goreng mengandung protein tinggi yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh, serta menjaga kekuatan otot. Pencernaan yang sehat. Tumis oncom lenca dan sayur labu santan mengandung serat yang baik untuk pencernaan yang sehat dan mengurangi risiko sembelit. Hidrasi dan nutrisi. Lalapan mentimun adalah sumber hidrasi yang baik dan juga mengandung vitamin dan mineral penting seperti vitamin K dan kalium. Penguatan sistem kekebalan tubuh. Sambal terasi mengandung vitamin C yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sementara labu santan menyediakan vitamin A yang penting untuk kesehatan mata dan kulit. Keseimbangan nutrisi. Kombinasi semua komponen ini memberikan keseimbangan nutrisi yang diperlukan tubuh, termasuk protein, karbohidrat, lemak sehat, serat, dan berbagai vitamin dan mineral. Dengan mengonsumsi hidangan ini secara seimbang dan moderat, kita dapat mendapatkan berbagai manfaat kesehatan yang beragam untuk mendukung kesejahteraan tubuh secara keseluruhan. Semoga bermanfaat, teman-teman. Teman-teman, berikut adalah beberapa tips untuk membuat hidangan ayam goreng, tumis oncom lenca, sambal terasi, dan sayur labu santan yang lezat. Berikut adalah beberapa tips untuk membuat ayam goreng yang lezat. Pilih ayam berkualitas. Pastikan Anda memilih potongan ayam yang segar dan berkualitas baik. Potongan ayam yang bagus akan memberikan hasil akhir yang lebih enak. Bumbui dengan rendah hati. Gunakan campuran bumbu yang tepat untuk merendam ayam sebelum digoreng. Bumbu seperti bawang putih, merica, garam, dan sedikit kecap dapat menambahkan rasa yang lezat pada ayam. Diamkan ayam dalam bumbu. Setelah merendam ayam dalam bumbu, biarkan ayam beristirahat dalam kulkas selama minimal 30 menit atau bahkan semalaman. Hal ini akan membuat bumbu meresap lebih dalam ke dalam daging ayam, memberikan rasa yang lebih kaya. Goreng dalam minyak yang panas. Pastikan minyak dalam wajan sudah cukup panas sebelum Anda mulai menggoreng ayam. Ayam yang digoreng dalam minyak panas akan menghasilkan kulit yang renyah dan tidak berminyak. Jangan berdesak-desakan. Goreng ayam dalam jumlah yang cukup sedikit agar tidak saling menumpuk. Hal ini akan membantu memastikan bahwa semua bagian ayam akan matang secara merata dan kulitnya akan menjadi renyah. Periksa kematangan dengan benar. Pastikan ayam telah matang sepenuhnya sebelum Anda mengangkatnya dari minyak. Potongan ayam yang matang akan memiliki warna kecoklatan yang merata dan jus yang keluar dari dalamnya jernih, tanpa darah yang mengalir. Tiriskan dengan baik. Setelah digoreng, tiriskan ayam dengan baik di atas kertas minyak atau rak tirisan agar minyak berlebih dapat terserap dengan sempurna. Dengan mengikuti tips-tips ini, Anda akan bisa membuat ayam goreng yang lezat dan renyah di rumah. Selamat mencoba, teman-teman. Teman-teman, berikut adalah beberapa tips untuk membuat tumis oncom, lenca, dan cabai yang pedas dan lezat. Persiapan bahan yang tepat. Pastikan semua bahan telah disiapkan dengan baik sebelum memasak. Potong oncom dan lenca menjadi potongan yang sesuai dengan selera, dan iris cabai sesuai dengan tingkat kepedasan yang diinginkan. Panaskan minyak dengan baik. Panaskan sedikit minyak dalam wajan dengan api sedang hingga cukup panas sebelum Anda mulai menumis bahan-bahan. Tumis bumbu aromatik terlebih dahulu. Tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum dan berwarna keemasan sebelum menambahkan cabai. Hal ini akan memberikan aroma yang kaya pada tumisan. Tambahkan cabai dan bumbu lainnya. Setelah bawang telah harum, tambahkan cabai iris dan tumis sebentar hingga cabai layu. Anda juga bisa menambahkan bumbu lain seperti garam, gula, dan merica sesuai dengan selera Anda. Masukkan oncom dan lenca. Setelah cabai telah layu, tambahkan potongan oncom dan lenca ke dalam wajan. Aduk rata dan biarkan tumisan itu terus dimasak hingga oncom dan lenca matang sempurna. Koreksi rasa. Cobalah tumisan secara berkala dan sesuaikan rasa jika diperlukan dengan menambahkan lebih banyak garam, gula, atau merica sesuai selera Anda. Sajikan dengan seimbang. Setelah tumisan telah matang, siapkan untuk disajikan. Pastikan untuk menyajikan tumisan oncom, lenca, dan cabai ini segera agar tetap hangat dan nikmat. Dengan mengikuti tips-tips ini, Anda dapat membuat tumis oncom, lenca, dan cabai yang pedas dan lezat di rumah.
Selamat mencoba, teman-teman. Sambal terasi. Haluskan cabai, terasi, bawang merah, bawang putih, dan garam dalam blender atau ulek halus. Tumis bumbu halus dalam sedikit minyak hingga matang dan harum. Tambahkan sedikit air jika terlalu kental, dan gula atau garam sesuai selera. Teman-teman, berikut adalah beberapa tips untuk membuat sayur labu santan yang lezat. Pilih labu yang berkualitas. Pastikan Anda memilih labu yang segar dan masih muda untuk hasil terbaik. Labu yang masih muda memiliki daging yang lebih lembut dan manis. Siapkan bahan dengan tepat. Kupas dan potong labu menjadi potongan-potongan kecil sesuai selera Anda. Bersihkan dan iris bahan lain seperti daun salam, serai, dan bawang merah. Tumis bumbu aromatik. Panaskan sedikit minyak dalam panci dan tumis bumbu aromatik seperti daun salam, serai, dan bawang merah hingga harum. Hal ini akan memberikan rasa yang kaya pada sayur labu santan. Tambahkan labu dan santan. Setelah bumbu telah harum, tambahkan potongan labu ke dalam panci. Aduk rata dan biarkan labu sedikit mengecil dalam minyak sebelum menambahkan santan. Masak dengan santai. Setelah santan ditambahkan, biarkan sayuran dan santan mendidih perlahan-lahan di atas api kecil. Hal ini akan memastikan sayuran matang sempurna dan santan meresap ke dalam labu. Koreksi rasa. Cobalah sayur labu secara berkala dan sesuaikan rasa jika diperlukan dengan menambahkan lebih banyak garam atau gula sesuai selera Anda. Tambahkan bumbu tambahan. Jika diinginkan, tambahkan bumbu tambahan seperti irisan cabai atau daun kemangi untuk memberikan tambahan cita rasa dan aroma pada sayur labu santan. Sajikan dengan hangat. Setelah sayur labu santan matang, sajikan segera selagi hangat. Sayur ini sangat nikmat disantap dengan nasi hangat. Dengan mengikuti tips-tips ini, Anda dapat membuat sayur labu santan yang lezat dan lembut di rumah. Selamat mencoba, teman-teman. Dengan mengikuti tips-tips ini, Anda dapat membuat hidangan ayam goreng, tumis oncom lenca, sambal terasi, dan sayur labu santan yang lezat di rumah. Selamat mencoba, teman-teman.